Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan melanjutkan pembahasan prediksi soal USBN Matematika SD tahun 2019. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas soal dari nomor 1 sampai dengan 10. Dan pada video kali ini, Pak Beni akan melanjutkan dari nomor 11 sampai 20. Daftar isinya sebagai berikut. Oke, itu dia daftar isinya. Oh ya, bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel Pak Beni, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan Pak Beni upload di kemudian hari. Sudah? Oke, kalau sudah, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari nomor 11. Di sini ada 2 4 per 8 dikali 1 2 per 6 dibagi 2 1 per 2 sama dengan berapa? Kita catat dulu soalnya ya. Di sini ada 2 4 per 8 dikali 1 2 per 6 dibagi 2 1 per 2. Oke, ini kan perkalian dan pembagian pecahan. Enaknya ini kita jadiin pecahan biasa dulu ya, biar mudah. Oke, kita mulai dari 2 4 per 8. Ini kan pasti nanti jadi per 8. 8 kali 2, 16 tambah 4, 20. Kali ini per 6, jadi per 6. 6 kali 1, 6. Ditambah 2, 8. Ini jadi 8 per 6. Lanjut lagi, ini bagi. Ini per 2. Ini 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Jadi ini 5 per 2 ya. Oke, ini sama dengan lagi. Nah, di sini kan ada pembagian nih. Enaknya pembagian ini kita ubah. Ingat, kalau bagi pecahan berarti artinya kali pecahan ini dibalik ya. Maka ini Pak Beni tulis ulang menjadi begini. 20 per 8 dikali 8 per 6. Ini ingat, ubah jadi kali, bagi berubah jadi kali, tapi ininya dibalik ya. Jadi 2 per 5 kayak gitu. Paham ya? Oke, kalau udah seperti ini, selama ada yang bisa disederhanakan, kalian boleh sederhanakan, coret-coret aja. Contoh gini, ini nggak harus 20 dibagi 8, boleh aja ke sampingnya. Yang penting atas bagi bawah gitu ya. Nah, sekarang Pak Beni contohin deh. Di sini kan ada 8, ini ada 8. Boleh dong, atas bagi bawah. 8 bagi 8 kan 1. Ini bisa dicoret. Lalu 20 sama 5 bisa kan ya? 20 bagi 5 kan 4 tuh. Berarti kita coret lagi, sisanya 4. Gitu ya. Lanjut lagi, ini bisa disederhanakan. 2, nah 6 dibagi 2 kan 3. Ini udah habis ya. Berarti kan yang atas tinggal 4 tuh. 4 per yang bawahnya juga tinggal 3. Gitu. Paham ya? Oke, karena atasnya lebih besar daripada bawahnya, maka ini pasti bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Bawahnya pasti per 3. Nah, 3 kali berapa yang paling dekat ke 4? 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Udah lewat kan? Syaratnya kan gak boleh lewat. Berarti ini pasti 3 kali 1. 3 kali 1, 3. Biar jadi 4 kan kurang 1. Berarti di sini tulis 1. Gitu. Jadi 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Makanya jadi 4 per 3. Oke ya, jadi jawabannya adalah 1 per 3. Di sini jawabannya yang C ya. Berarti nomor 11 jawabannya adalah Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 12. Pada sebuah foto yang terpajang di ruang tamu, nampak seorang anak berdiri di samping rumahnya. Selisih tinggi anak dan rumah pada peta ya. Harusnya foto ya di sini. Ini harusnya foto nih. Karena kan katanya foto tadi. Adalah 14 cm. Tinggi anak pada foto 6 cm dan skala yang digunakan adalah 1:25. Berapa tinggi rumah sebenarnya? Oke, kita catat dulu informasi penting yang ada di sini. Di sini si anak pada foto kan 6 cm. Berarti kita catat nih, foto anak itu tingginya 6 cm. Ya, informasi pertama.
Informasi kedua di sini selisih tinggi anak dan rumah. Kalau selisih itu kan berarti yang gede kurang yang kecil. Yang gede pasti rumahnya dong, dikurangin tinggi si anak kan. Berarti Pak Bedi tulis nih, foto rumah dikurang foto anak. Ini maksudnya tinggi foto rumah ya. Foto tinggi rumah sama foto tinggi anak. Udah jelek banget, maaf ya. Ini sama dengan 14 cm katanya. Oke. Berarti di sini kan foto rumah dikurang foto anaknya kan udah ada. Berarti dikurang 6 cm sama dengan 14 cm. Oke, lanjut lagi. Berarti kalau kita mau cari foto rumahnya, berarti tinggi rumahnya berapa digambar ya di foto. Berarti kan kita tinggal, ini kan kurang 6. Berarti kita pindahin ke kanan, kurang minus, pindah jadi plus kan. Berarti 14 cm tambah 6 cm. Hasilnya kan 20 cm. Ya kan? Oh, berarti kita udah tahu nih tinggi rumah pada fotonya itu 20 cm. Sekarang kita lihat lagi. Di sini skalanya katanya 1:25. Kita tulis nih. Di sini skala yang dipakai adalah 1:25. Yang ditanya sekarang tinggi rumah sebenarnya. Berarti rumah sebenarnya berapa kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Maksud dari skala ini kan katanya untuk 1:25 itu artinya setiap 1 cm digambar aslinya sama dengan 25 cm. 1 cm digambar aslinya 25 cm. Berarti kalau digambarnya 20 cm aslinya berapa? Ya tinggal kaliin 20 cm kita kalikan sama 25. Ya kan? Nih Pak Beni ulang lagi ya. Di sini 1 cm artinya sama dengan 25 cm di keadaan yang nyata. Berarti kalau di foto 20 cm, keadaan nyatanya ya tinggal kalikan 25 ini. Oke, bisa dilanjut ya. 20 cm kali 25 sama dengan 500 cm. Ada nggak jawabannya? Oh, semuanya dalam meter. Berarti kita tinggal ubah ke dalam meter. Sentimeter ke meter itu kan naik 2 tingkat. Berarti kita hapus nolnya 2 ya. Berarti ini tinggal 5 meter. Jadi jawabannya adalah 12 itu delta 5 meter. Lanjut lagi ke nomor 13. Keliling sebuah segitiga adalah 48 cm. Perbandingan sisi pertama dan sisi kedua adalah 4:5. Sedangkan perbandingan sisi kedua dan sisi ketiga adalah 5:7. Jumlah panjang sisi pertama dan sisi ketiga adalah berapa? Oke, ini mesti teliti banget ya. Ini soal perbandingan ya, by the way. Berarti kita catat dulu yang diketahui. Nih, kalau mau ngerjain perbandingan, caranya kayak gini nih, akan lebih mudah. Maaf, agak goyang-goyang sedikit. Oke. Sekarang yang diketahui itu kan keliling sebuah segitiga 48 cm. Keliling itu kan berarti kita jumlahkan semua sisinya. Berarti Pak Beni kodein ya, sisi itu S. Berarti kan S1 sisi yang pertama maksudnya. Terus ditambahkan sisi yang kedua. Lalu kita tambahkan lagi sisi yang ketiga. Nilainya kan sama dengan 48. Ya, paham ya? Ingat, keliling itu kita jumlahkan semua sisinya. Karena sisi segitiga itu ada 3 buah. Berarti Pak Beni kode ini, sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga, panjangnya 48 cm ya. Ini cm-nya lupa. Oke, paham ya sampai situ? Lanjut. Sekarang katanya perbandingan sisi pertama dan sisi kedua 4:5. Berarti kan sisi pertama berbanding sisi kedua itu sama dengan 4:5. Terus di sini Pak Beni pisah. Katanya sisi kedua dan ketiga 5:7. Berarti sisi kedua banding sisi ketiga sama dengan 5:7. Dah, informasinya itu aja kan? Oke, kita tulis yang ditanyanya pada soal ini adalah jumlah panjang sisi pertama dan sisi ketiga. Berarti yang ditanya itu kan sisi pertama ditambahin sisi ketiga kan? Ini berapa? Katanya kan gitu. Oke, kita proses nih.
ingat ya, untuk menjawab perbandingan, kayak apapun rumitnya soal perbandingan, intinya kayak gini. Polanya itu yang ditanya sama dengan bandit, perbandingan yang ditanya dibagi bandik, dikalikan dengan dik. Oke, untuk memahaminya kita lihat dulu. Yang ditanya ini kan sisi 1 tambah sisi 2, sisi 1 tambah sisi 3. Berarti ini nanti sisi 1 tambah sisi 3. Gitu ya. Lanjut lagi. Sama dengan, nah, kan ini bandit, perbandingan yang ditanya. Oke, perbandingan yang ditanya. Perbandingan sisi 1 itu kan 4, sisi 3 itu 7. Berarti kalau sisi 1 tambah sisi 3 berarti 4 tambah 7, kayak gitu. Paham ya? 4 tambah 7. Oke, perbandingan yang diketahui. Kita lihat dulu yang diketahuinya itu kan semuanya nih, S1 tambah S2, S tambah S3. Berarti perbandingan yang diketahui itu perbandingan yang S1 itu 4, ditambah yang S2-nya 5, ditambah yang S3-nya 7 kan? 7. Dikalikan yang diketahui ya, semuanya ini kan 48 cm. Oke, kayak gitu caranya. Bisa dipahami dulu ya. Oke, kita lanjut. Sama dengan 4 tambah 7 itu 11 per 4 tambah 5 9 tambah 7 16. Kita kalikan 48 cm. Oke, lanjut lagi. 48 bisa dibagi 16 ya, hasilnya 3. Udah deh, tinggal 11 kali 3 sama dengan 33 cm. Wes, cukup panjang nomor 13, tapi kalian bisa pahami dulu baik-baik penjelasan Pak Beni ini ya. Semoga kalian akan paham proses perbandingan ini. Jadi nomor 13 itu jawabannya adalah B. Bravo ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 14. Bangun datar dengan sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama, memiliki 2 buah diagonal dan tidak mempunyai simetri lipat adalah yang mana? Oke, kalau kalian nggak hafal sifat-sifatnya, kita coba dulu aja bayangkan gambar-gambar ini ya. Jadi kita sketsa aja dulu. Yang pertama di sini ada jajar genjang. Jajar genjang. Ya, jajar genjang. Jajar genjang itu kan kurang lebih sketsanya seperti ini. Oke, yang ini panjangnya sama, ini panjangnya sama. Kita cek pernyataannya. Katanya sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang berhadapan kan yang pertama ini sama ini. Ini kan sama panjang. Sejajar juga kan? Berarti yang ini juga sejajar sama ini, sama panjang juga. Berarti pernyataan yang pertamanya udah oke nih. Lanjut, sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Yang berhadapan itu kan ini sama ini, oke. Ini sama ini juga oke. Berarti pernyataan yang ini juga oke. Terus memiliki 2 buah diagonal. Diagonalnya kan pertama yang ini sama ini. Ya benar juga kan. Lanjut lagi, tidak mempunyai simetri lipat. Ya ini sih nggak bisa dilipat ya, karena kan jadi berat sebelah gitu nanti. Ya udah, berarti jawabannya nomor 14 ini jajar genjang ya, yang paling tepat. Kalian boleh coba juga dengan cara yang sama ke persegi panjang atau layang-layang. Pasti nggak sesuai dengan pernyataan ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nomor 14 jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan bangun-bangun berikut. Di sini ada beberapa bangun. Terus pertanyaannya, pasangan bangun datar yang sebangun adalah yang mana? Oke, kalau kita mau mencari bangun yang sebangun, berarti kita cukup mencari perbandingan sisinya yang sama gitu ya. Nah, kalau di sini kita bandingkan nih yang panjang sama yang panjang, yang pendek sama yang pendek. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat bangun pertama dulu. Di sini Pak Bedi kodein bangun 1. Yang panjangnya itu kan panjang banding pendek deh. Pak Bedi tulisin di sini ya. Oke. Di sini bangun 1 itu panjangnya 9.
yang pendeknya 3. Nah, kalau kita sederhanakan ini menjadi 3:1 kan. Lanjut lagi. Yang kedua ini yang panjangnya 8 berbanding yang pendeknya 4. Kalau kita sederhanakan ini 2:1. Sama nggak nih? Enggak kan? Berarti kita bisa pastikan bangun 1 dan 2 tidak sebangun. Cek lagi yang ketiga nih. Bangun yang ketiga ini yang panjangnya kan 6 berbanding yang pendeknya 3. Berarti kalau kita sederhanakan ini 2:1 juga. Berarti yang sebangun itu yang kedua dan ketiga. Tapi kalau mau ngecek yang keempat juga boleh. Kita cek dulu nih. Yang keempat yang panjang itu kan 6, yang pendeknya kan 4. Berarti kalau kita sederhanakan ini 3:2 kan. Ini nggak sama. Berarti yang sama itu cuma ini. Berarti untuk nomor 15 yang sebangun adalah bangun kedua dan ketiga. Jadi jawabannya adalah C, Charlie. Lanjut lagi ke nomor 16. Di sini ada ABCD merupakan bangun datar jajar genjang. Jajar genjang ABCD terletak pada sebuah bidang koordinat. Titik A min 3,2, B 3,2, dan C 5,5. Titik D terletak pada koordinat berapa? Oke, di sini kita mesti ngebayangin. Kalau kalian nggak kebayang langsung, ya mungkin mesti disketsain. Nah, Pak Beni udah siapkan lembar berkotak gini supaya kalian bisa lebih mudah ngebayanginnya ya. Oke, sekarang kita coba gambar dulu titik-titiknya ya. Pertama, titik A itu di min 3,2. Berarti kan di sini min 3,2. Berarti di sini nih titik A nih. Ingat ya, ke kiri dulu min 3,2 baru ke atas. Berarti ini titik A. Lanjut lagi, katanya titik B itu 3,2. Berarti ke kanan 3, 1 2 3,2. Berarti di sini B nih. Ini B. Lanjut lagi yang C-nya. C-nya itu ada di 5,5. Berarti ke kanan 5, ke atas 5. Berarti ada di sini ya. Ini C. Oke. Sekarang kita coba aja. Ini kan ke sini. Terus ini ke sini. Berarti kira-kira di mana D-nya biar dia jadi jajar genjang? Berarti kan pasti di sini dong, ya kan? Sorry, di sini ya. Ya, biar jadi jajar genjang berarti kan di sini. Tuh. Jadi jarak ini ke sini kan 2 nih. Berarti ini ke sini juga 2. Ke atasnya coba lihat 1 2 3. Berarti 1 2 3. Pas kan di sini. Ke atasnya 3, ke sininya 2. Oke, paham ya? Berarti koordinat titik D ada di sini. D itu berarti ini min 1, atasnya 5. Berarti D ini min 1,5. Oke, kita cek. Min 1,5 ada di B ya jawabannya ya. 16 berarti jawabannya adalah Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 17. Di sini ada soal cerita. Dinda mempunyai 5 potong pita. Pita pertama berukuran panjang 780 mm. Pita kedua 11 cm lebih panjang dari pita pertama. Pita ketiga berukuran 0,72 meter, pita keempat 6,5 desimeter, dan pita kelima 0,123 dekameter. Berapa panjang keseluruhan pita si Dinda? Kok adik ya? Padahal di sini Dinda. Ini harusnya Dinda. Kayak gitu ya. Oke, karena ditanya berapa panjang keseluruhan, berarti kita tinggal tambahin aja semuanya. Oke. Baik, sekarang kita cek dulu. Pita pertamanya kan katanya 780 mm. Kita catat nih. Pita pertamanya 780 mm. Kita tambahin pita keduanya 11 cm lebih panjang daripada pita pertama. Oh, berarti 11 cm ditambahin 780 tadi ya. Berarti ini 11 cm ditambah 780 mm. Oke, sip. Lalu pita ketiga katanya berukuran 0,72 meter. Berarti tambah lagi 0,72 meter. Sorry, nggak kelihatan ya.
Lalu pita keempat 6,5 dm. Berarti kita tambah lagi nih, tambah 6,5 dm. Lalu pita kelima 0,123 dam. Tambah lagi berarti 0,123 dam. Udah, ini semua kita tambahin. Tapi kita lihat dulu, ini kan satuannya beda-beda. Jadi kita harus samakan satuannya dulu baru bisa ditambahkan. Nah, karena soalnya di sini semuanya cm, berarti ini semua kita ubah menjadi sentimeter. Paham ya? Nah, Pak Beni geser sini deh biar lebih kelihatan. Jadi di sini ini 780 mm. 780 mm ini kalau mau dijadiin sentimeter kan naik satu tingkat. Berarti kita hapus nolnya 1. Berarti ini menjadi 78 cm. Tambah ini 11 cm udah tetap 11 cm. Tambah ini milimeter tadi kan, kita naikin 1 jadi 78 cm. Tambah 0,72 meter. Meter ke senti turun 2 kan? Berarti geser komanya 2 nih. Jadi 72 cm. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kita lanjutkan lagi, tambah lagi 6,5 desimeter. Desimeter ke sentimeter itu turun 1 kan? Berarti kita geser komanya 1 ke kanan. Jadi 65 cm. Tambah 0,123 dam. Dam ke sentimeter itu turunnya 3 ya. Berarti kita geser komanya ke kanan sebanyak 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Tinggal 123 cm. Itu bisa dipahami dulu ya. Oke deh, kita lanjutkan. Berarti kalau udah seperti ini kan udah sentimeter semua. Ya udah, tinggal tambahin seperti biasa aja. Nah, kalau kalian menjumlahkannya dengan benar, hasilnya harusnya 427 cm. Jadi nomor 17 jawabannya adalah C ya. 17 jawabannya Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 18. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jarak kota A dan B 180 km. Mobil berangkat dari kota A pada pukul 07.00. Pada pukul berapa mobil tiba di kota B? Oke, ini topiknya tentang jarak, kecepatan, dan waktu ya, JKW. Well, kita catat dulu. Di sini informasinya kecepatannya 48. Berarti K-nya 48 km per jam. Next, di sini jaraknya 180 km, berarti J 180 km. Berarti kalau K sama J udah diketahui, pasti yang belum diketahui itu W-nya berapa. Waktunya kan. Oke, kita mulai hitung. Ingat segitiga JKW dulu ya. Segitiga JKW. Nih, Pak Beni geser dulu. Segitiga JKW itu kan di sini atasnya adalah jarak, di sini kecepatan, di sini waktu. Berarti kalau kita mau cari waktunya, kita tinggal tutup W-nya, yang tersisa tinggal J sama K kan? Jarak dibagi kecepatan. Oke, berarti dari sini kita bisa tulis W sama dengan J per K. Jaraknya 180 km dibagi 48 km per jam. Kilometernya bisa dicoret. 180 dibagi 48 itu kan hasilnya adalah 3 per 4. Tinggal satuannya jam. Oke, berarti waktu perjalannya adalah 3 per 4 jam. Nah, kita kan nggak tahu nih 3 per 4 jam ini berapa. Nah, misal kita dicoret-coretan ya. 3 per 4 jam ini misalnya Pak Beni kotakin aja deh. 3 per 4 jam itu kan 1 jam itu kan 60 menit. Berarti ini sama dengan 3 per 4 dikali 60. 60 dibagi 4 itu 15. 15 kali 3 45 menit. Berarti di sini kita tahu ya 3 per 4 jam nilainya sama dengan 45 menit. Berarti waktu tempuhnya kita bisa ubah lagi nih. Ini sama dengan 3 jam 45 menit. Bisa dipahami ya? Oke, karena berangkatnya pada pukul 07.00, berarti tibanya pukul berapa?
Berarti tiba itu sama dengan berangkat ditambahkan dengan waktu tempuhnya. Ya kan? Oke, berangkatnya 07.00. Waktu tempuhnya 3 jam 45. Berarti 07 tambah 3 aja udah 10. 00 tambah 45 ya 45. Berarti mobil itu akan tiba pada pukul 10.45. Jawabannya adalah D. Delta. Oke, lanjut lagi ke nomor 19. Bak air berukuran 120 cm dikali 70 cm dikali 50 cm. Akan penuh terisi air dalam waktu 20 menit. Debit airnya berapa liter per menit? Oke, kita ingat-ingat dulu ya. Kan yang di sini yang ditanya debit. Debit itu kalau kita ingat-ingat lagi segitiga debit. Nah, seperti ini mirip dengan segitiga kecepatan, tapi di atasnya di sini adalah volume, di sini debitnya, di sini waktu. Nah, karena ditanya debit, berarti kan kita tutup D-nya. Berarti yang tersisa tinggal V dibagi W kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu volumenya berapa, baru nanti kita bagi waktunya. Waktunya sudah ada di sini 20 menit. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai. Di sini kan berukuran 120 kali 70 kali 50. Berarti ini kurang lebih bentuknya balok ya. Berarti volume balok itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 120 cm dikali lebarnya 70 cm dikali lagi, wah nggak muat ternyata, bawahnya aja ya, 50 cm. Oke, kita lanjutkan. Kalau kalian kalikan ini semua, hasilnya adalah 420.000 cm pangkat 3. Oke, karena di sini yang ditanya liter per menit, liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3. Dari centimeter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3 itu kan naik 1. Tapi karena pangkat 3 berarti kita hapus nolnya 3. Oke, berarti ini jadi 420 desimeter pangkat 3. Atau kita ganti aja 420 liter. Bisa dipahami ya? Oke, kalau volumenya sudah didapatkan, berarti kita tinggal hitung debitnya. Kita di sini aja. Debit itu kan sama dengan volume per waktu. Berarti volumenya sudah ada 420 liter. Kita bagi dengan waktunya tadi di sini 20 menit. Berarti 420 liter dibagi 20 menit. Udah deh, nolnya coret dulu. 42 dibagi 2 sama dengan 21 liter per menit. Udah, itu jawabannya. Kita cek, 21 liter per menit ada di B ya. Bravo. Berarti nomor 19 jawabannya bravo. Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir seri video kali ini, yaitu nomor 20. Di sini soalnya Pak Beni bacakan, seorang penjual kain memiliki beberapa jenis persediaan kain. Kain bermotif sebanyak 72 lembar, kain batik sebanyak 6 kodi, dan kain polos sebanyak 8 lusin. Berapa banyak persediaan kain yang dimiliki penjual? Berarti kan intinya kita tambahin semuanya. Oke. Ya udah kita tambahin, tapi ingat satuannya harus sama baru bisa kita tambahin. Pertama Pak Beni catat dulu. Di sini ada 72 lembar ya. Yang pertama ada 72 lembar. Ditambah kain batiknya 6 kodi, berarti 6 kodi. Tambah lagi kain polos 8 lusin, 8 lusin. Oke, agar mudah kita jadikan lembar semuanya dahulu ya. Oke. Berarti 72 lembar tetap 72 lembar. Kita tambah 6 kodi itu kan berarti 6 dikali 20, karena 1 kodi itu 20 lembar ya, ingat. Berarti 6 kali 20 sama dengan 120 lembar. Ditambah lusin itu kan 12, berarti 8 dikali 12. 8 dikali 12 sama dengan 96 lembar. Oke deh, kita tinggal tambahin 72 lembar ditambah 120 lembar ditambah 96 lembar. Hasilnya adalah 288 lembar. Oke, sebenarnya ini udah jawaban, tapi kita lihat dulu pilihan gandanya ya. Di
Di sini katanya 14 kodi dan 8 lembar. Oh, ini 14 kodi semua ya. Berarti pembedanya ini nanti. Oke deh, berarti kita ubah dulu ini ke kodi. Lembar ke kodi berarti dibagi 20 ya. Ingat, lembar ke kodi dibagi 20. Pak Beni sudah pernah buatkan videonya, cek link yang di atas ini. Jadi ini 288 kita bagi 20. Hasilnya kan adalah 14 kodi sisa 8. Berarti sisa 8 ini ya 8 lembar. Karena 14 dikali 20 itu 280. Berarti biar jadi 288 ya sisanya kan 8 tambah 8. Udah deh, jawabannya berarti 14 kodi dan 8 lembar. Jadi 20 jawabannya adalah 20 jawabannya alfa. Oke, itulah pembahasan soal prediksi USBN Matematika SD tahun 2019. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jika kalian masih ada pertanyaan tentang soal-soal ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah akan Pak Beni balas sesegera mungkin. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman kalian, terutama yang akan USBN di tahun 2019 ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam ujian kali ini. Oke ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton dan ciao.